ijazah yang nomor induk mahasiswanya ternyata terverifikasi dengan biaya 75 juta. Bahan aslinya itu kertas dari ini Mbak, dari lembaga pendidikan terkait. Kertas dari lembaga pendidikan terkait artinya ada kerjasama dengan oknum di sana atau seperti apa? Tapi nama-nama yang tercantum terutama di dokumen seperti ijazah palsu ini, ada nama-nama pejabat juga, pernah? Kalau pejabat mungkin sebagian pejabat kita itu seperti butuh validasi. Padahal sebenarnya dia sedang membohongi dirinya sendiri dan membohongi publik. Gaduh kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memasuki babak baru. Merasa difitnah dan direndahkan, Jokowi kini menempuh jalur hukum dan melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya, termasuk salah satunya mantan Menpora Roy Suryo. Terlepas dari kasus ini, fenomena jalan pintas untuk mendapatkan ijazah palsu di Indonesia masih kerap terjadi. Pada Februari 2025 lalu, Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi calon wali kota Palopo Trisal Tahir karena ijazahnya terbukti palsu. Lantas bagaimana modus yang dilakukan sindikat pemalsu ijazah di Indonesia dan mengapa masih sulit diberantas? Bersama saya Nadia Valeri, inilah iNews Pulse. Senin 24 Februari 2025, Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi calon wali kota Palopo Trisal Tahir dalam sidang putusan perselisihan hasil pilkada di Gedung MK Jakarta Pusat. Sehingga Mahkamah menyatakan mendiskualifikasi calon wali kota dari pasangan calon nomor urut 4 atas nama Trisal Tahir. MK menyatakan ijazah paket C yang dijadikan dokumen pencalonan wali kota di Pilkada Palopo 2024 milik Trisal Tahir terbukti tidak meyakinkan alias palsu. Dokumen ijazah pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang atas nama Trisal Tahir yang diajukannya untuk memenuhi syarat pendidikan dalam mengikuti pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024 tidak dapat divalidasi dan tidak terbukti secara meyakinkan. Dengan demikian, calon atas nama Trisal Tahir haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo. Atas putusan itu, MK juga menginstruksikan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo untuk melaksanakan pemilihan ulang. Halo Bang, kita udah mau sampai ya Bang ya? Iya. Iya, sesuai di titik lokasi ya. Oke, kedai kopi ini ya Bang ya. Abang pakai baju apa ya Bang? Pakai hoodie hitam. Oke, hoodie hitam ya. Kita udah sampai ya Bang ya. Bentar parkir dulu. Oke, makasih Bang. Oke, saat ini saya dan tim sudah sampai di titik lokasi untuk bertemu dengan sosok pembuat ijazah palsu. Dia sudah hadir di sana menggunakan hoodie hitam. Saya akan menemui langsung dan semoga saja pelaku juga mengizinkan tim iNews Pulse untuk melihat dan mendengarkan bagaimana sindikat ini bekerja produksi ijazah palsu bagi para pelaku. Kemarin kan sempat kita hubungin ya Bang ya, katanya Abang buat ijazah palsu Bang. ya asal Mbak, maksudnya selain ijazah ada juga dokumen yang lain, tapi banyak juga sih ijazah Asli palsu maksudnya? asal. Jadi fisiknya asli tapi nomor miliknya itu nggak terdaftar. Oke, fisiknya asli tapi nomornya nggak bisa dicek berarti kalau di website resmi Dikti. Kalau kita
Mau tahu, mau lihat cara bikinnya bisa nggak ya Bang kira-kira? Bisa, nanti kita tunjukin, tapi jangan di tempat yang rame kayak gini, maksudnya nggak enak juga kan, maksudnya banyak orang lalu lalang. Tapi bisa ya Bang ya ditunjukin ya? Nanti kita coba. Terakhir bikin ijazah kapan? Sebelum lebaran. Sebelum lebaran. Sebelum lebaran itu ada orderan untuk ijazah S1 Ijazah S1 dari universitas berarti? dari universitas terkenal. Lalu bagaimana cara kerja pembuatan ijazah palsu dan siapa saja pembelinya? Saat ini sudah bersama saya Dede, bukan nama sebenarnya, seorang pelaku pembuat ijazah palsu. Sudah sejak kapan membuat ijazah palsu? Sejak pertengahan 2023, Mbak. Pertengahan 2023. Awalnya belajar dari mana? Awalnya saya ketemu dengan teman waktu saya sekolah dulu, dan kita ngobrol-ngobrol, ternyata dia menawarkan lah jasa pembuatan dokumen ini, Mbak. Kayak ijazah, terus ada KTP, SIM, dan sebagainya. Ijazah, KTP, SIM, Terus kartu keluarga, akte cerai, akte nikah. akte cerai, akte nikah, ini juga bisa? Bisa juga. Dokumen resmi kenegaraan artinya semua bisa? Ya, kecuali BPKB kendaraan bermotor, STNK, dan sertifikat rumah, karena itu terlalu riskan berurusan sama hukum. Artinya belajar awal mula dari teman? Dari teman, diajarin cara editing. Terus kadang kalau misalnya saya nggak sempat dan nggak ngerti atau saya sedang sibuk juga, saya lempar ke dia, nanti kita keuntungannya dibagi bersama. Kisarannya berapa untuk pembuatan dokumen? Kalau untuk KTP itu untuk yang cetak ya Mbak, kita itu mulai dari 425.000, SIM mulai dari 500.000, dan akte cerai itu sekitar 900 sampai 950. Terus kartu keluarga itu sekitar 450.000, dan ijazah itu yang paling murah itu berkisar, kalau untuk yang cetak ya, ijazah SD itu 2 juta. Paling mahal itu ijazah? Yang paling mahal itu ijazah S1 itu kita sampai 3,5 juta. Oke, jadi pembuatan ijazah itu dari sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi? Tingkat perguruan tinggi, S1. Dalam proses pembuatannya, alat-alat yang dibutuhkan apa saja Mas Dede? Ya, kalau untuk saya kan sebenarnya memasarkannya di salah satu sosial media. Saya iklankan di situ, saya mintakan suruh ada jasa editing, atau saya taruh nomor saya, atau kadang-kadang mereka inbox atau langsung WA ke saya. Terus saya tanya apa yang perlu dibikin, mau bikin apa, terus dia nanya misalnya harganya berapa. Begitu harga sudah deal, kita minta dia untuk kirim format datanya. Oke, artinya ini kata editing itu untuk kamuflase, Ya, menawarkan di kamuflase. media sosial. Karena kan kita juga sebenarnya nggak fokus ke cetak aja sih Mbak, maksud kita kalau dia butuh file, hanya file dokumennya saja ya kita bisa ngejual file dokumen. Tapi kan kita balik lagi ngikutin permintaan customer. Kalau misalnya customernya mau berbentuk cetak ya kita usahakan cetak dengan harga yang berbeda. Soft copy itu juga bisa? Bisa soft copy, dan lebih murah kalau untuk soft copy dibandingin yang cetak, karena kan kalau yang cetak kita harus menggunakan bahan yang benar-benar asli Mbak. Kalau untuk ijazah, Bahan aslinya itu apa saja Mas? bahan aslinya itu kertas dari ini Mbak, dari lembaga pendidikan terkait. Kertasnya langsung dari lembaga pendidikan terkait? Iya, dan kita nggak menyetok, kita pesan itu lama-lama ada orderan masuk, karena kan kemauan customer kan beda-beda, nggak bisa semuanya sama. Kertas dari lembaga pendidikan terkait artinya ada kerjasama dengan oknum di sana atau seperti apa? Kalau untuk saya mendapatkannya kan saya dapat dari bos juga Mbak, yang dia punya link langsung ke orang lembaga tersebut ya. Asli? Iya. Sama seperti yang dicetak langsung oleh perguruan tinggi tersebut? Persis, kalau yang asli itu kan coba Mbak boleh punya Mbak, ijazah punya Mbak, coba Mbak kalau ada sinar UV Mbak terawang atau diterani, pasti nanti bakal timbul warnanya lah kayak biru-biru gitu, hijau ke biru-biruan warnanya. Kualitasnya sama dengan yang Mas jual? Nah, 99% nggak bisa dibedain. 99% Cuma satu yang bisa membedain, nomor induknya. nomor induknya saja. Ya. Artinya ini kalau dimasukkan ke dalam laman resmi Kemdikti, Dikdasmen ini tidak bisa Nggak bisa. validasi. Itu pasti nanti yang timbul namanya beda antara nomor NIK yang dimasukkan dan nama yang ada di ijazah aspal itu beda. Proses pembuatan berapa lama? Ini kan bahan-bahannya baru didapatkan ketika ada yang memesan order di media sosial. Kalau untuk yang aspal itu paling lama kita 2 hari Mbak dari orderan masuk. Misalnya sekarang misalnya hari Senin, itu kemungkinan di Rabu sore udah kelar. Sudah bisa dikirim? Nah, karena begitu pesanan masuk kan kita minta DP Mbak, untuk cetak itu kita minta DP. Misalnya harga ijazah 3.500.000, itu kita minta DP minimal kalau untuk S1 itu 1 juta.
1 juta rupiah. 1 juta untuk tanda keseriusan si orang itu pesen. Dan begitu dia sudah transfer, kita bikin ininya, PDF-nya atau dokumennya, Soft copy dulu. soft copy-nya. Terus setelah itu saya kasih tahu ke pemesan, ini loh udah jadi, coba tolong dicek semuanya, maksudnya dari huruf, angka atau segala macam ada yang salah atau enggak. Iya. Nah begitu sudah benar semua, baru si customer itu atau pemesan itu membayar ke kita sisa kekurangannya ini, sisa kekurangannya pemesanannya itu, baru kita order kertasnya Mbak. Kemungkinan bisa hal itu sampai atau besoknya paling telat kita cetak kan, terus kita packing dan kita kirim ke pemesan. Jadi hari ketiga tuh sudah sampai. Itu pengiriman dokumen melalui apa Mas? Melalui jasa ekspedisi Mbak, Jasa ekspedisi biasa saja. biasa saja. Tapi aman itu selalu sampai. Selama ini sih customer. nggak, kita nggak ada masalah ya. Mas, untuk ijazah itu paling tinggi tingkatannya S1 atau S1. pernah melayani lebih dari itu? Nggak S1. S1 paling tinggi. Tinggi. Oke, artinya range harga dari SD itu tadi Kalau yang aspal, yang aspal itu 2 juta sampai S1 3,5. 3,5 juta. Ijazah sekolah dasar paling murah 2 2 juta. juta. Dan pernah juga sih ada sekali waktu itu ijazah S1 tapi universitasnya nggak terlalu terkenal, swasta. Itu asli, Itu asli. sekitar 75 juta di tahun Asli maksudnya? 2000. Terdaftar NIP nya NIP-nya asli. Asli. Kalau dicek di laman resmi terdaftar. datanya sesuai. Nah, tapi harganya lumayan lah. 75 juta. Iya, harga satu mobil. Oke, artinya ini ada kerjasama lebih lagi dengan pihak universitas ya? Si bos saya ini, dia harus melobi kepala universitas tersebut. Kepala universitas. Tapi- Rektor. Ya bisa bilang rektor atau bisa asistennya, tapi prosesnya lama Mbak. Kalau kayak yang aspal ini kan 2 hari 3 hari sudah jadi ya. Kalau itu bisa sampai 2 bulan. Dan keuntungannya juga ya lumayan sih, tapi susah banget itu dapetin. Dari universitas negeri pernah? Jadi saya kurang ini sih Mbak ya, masih saya kurang begitu apa nama-nama universitas. Maksudnya status universitas itu dia negeri atau swasta, yang penting dia si customer maunya ini ya udah kita cariin. Oke. Dalam sebulan berapa banyak pesanan Mas? Kalau untuk saya menerima customer, dari 20 customer yang masuk ke saya, beneran yang cuma 1 atau 2 yang nyangkut. Dan itu benar-benar mau membuat, karena kan kita juga menerapkan sistem DP Mbak. Nggak gampang juga meyakinkan orang untuk mengirim uang, apalagi kita nggak saling kenal kan. Karena udah banyak juga kasus-kasus penipuan seperti itu. Sejumlah pejabat negara diduga turut menggunakan ijazah palsu. Selengkapnya hanya di iNews Pulse sesaat lagi. Tapi nama-nama yang tercantum terutama di dokumen seperti ijazah palsu ini, ada nama-nama pejabat juga? Pernah? Kalau pejabat